Selamat datang di sosialisasi mengenai pembuatan sabun padat. Perkenalkan, saya Agatha Natalia Kristiana dari Klaster Saintek, tim KKN PPM UGM Batu Bumi Aji 2021. Pada pembuatan sabun padat kali ini bertujuan sebagai salah satu starter pack dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, metode yang kita gunakan dalam pembuatan sabun padat kali ini yaitu menggunakan metode dingin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sabun. Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun mandi merupakan sabun natrium yang pada umumnya ditambah zat pewangi atau antiseptik. Digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Jenis sabun yang pertama ada sabun keras atau sabun cuci. Dibuat dari minyak dengan NaOH, misalnya Na-palmitat dan Na-stearat. Yang kedua, sabun lunak atau sabun mandi. Dibuat dari minyak dengan KOH, misalnya K-palmitat dan K-stearat. Kemudian macam-macam sabun. Sabun dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sabun tidak transparan, transparan, dan agak transparan. Yang pertama, sabun tidak transparan merupakan jenis sabun yang biasa digunakan sehari-hari. Yang kedua, sabun transparan merupakan sabun yang penampakannya lebih berkilau dan lebih bening, sehingga sisi belakang sabun terlihat dari sisi depannya. Yang ketiga, sabun agak transparan atau translucent, merupakan sabun yang hampir sama dengan sabun transparan, hanya penampakannya berbeda. Sabun translucent atau agak transparan tampak cerah dan tembus cahaya, tapi tidak terlalu bening dan agak berkabut. Kemudian reaksi saponifikasi. Kata saponifikasi atau saponify berarti membuat sabun, di mana sapon berarti sabun dan fy artinya membuat. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan atau tallow dan dari minyak. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu ester dengan alkali berupa NaOH atau KOH. Proses saponifikasi terjadi karena proses reaksi trigliserida dengan alkali yang terjadi pada suhu 800 Celcius. Saponifikasi suatu trigliseraldehida menghasilkan suatu garam dari asam lemak ke rantai panjang yang merupakan sabun. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada reaksi saponifikasi yang merupakan reaksi dasar dalam pembuatan sabun. Kemudian metode pembuatan sabun. Yang pertama yaitu metode panas atau full boiled, yang kedua metode semi panas atau semi boiled, dan yang terakhir yaitu metode dingin. Yang pertama atau metode panas atau full boiled. Secara umum proses ini melibatkan reaksi saponifikasi dengan menggunakan panas yang menghasilkan sabun dan membebaskan gliserol. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan dengan penambahan garam. Kemudian akan terbentuk 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas merupakan lapisan sabun yang tidak larut di dalam air garam, dan yang kedua yaitu lapisan bawah mengandung gliserol, sedikit alkali dan pengotor dalam fase air. Yang kedua yaitu metode semi panas atau semi boiled. Teknik ini merupakan modifikasi dari cara dingin. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan panas pada temperatur 700–800 Celcius. Cara ini memungkinkan pembuatan sabun dengan menggunakan lemak bertitik leleh lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu metode dingin. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan dan tanpa disertai pemanasan. Namun cara ini hanya dapat dilakukan terhadap minyak yang pada suhu kamar memang sudah berbentuk cair. Minyak dicampurkan dengan larutan alkali, disertai pengadukan terus-menerus hingga reaksi saponifikasi selesai. Larutan akan menjadi sangat menebal dan juga kental. Berbeda dengan full boiled proses, gliserol yang terbentuk tidak dipisahkan.
Ini menjadi suatu nilai tambah tersendiri karena gliserol merupakan humektan yang dapat memberikan kelembapan. Lapisan gliserol akan tertinggal pada kulit sehingga melembabkan kulit. Beberapa jenis lemak atau minyak yang biasa dipakai dalam proses pembuatan sabun. Di antaranya yang pertama yaitu talau. Talau adalah lemak sapi atau domba yang dihasilkan oleh industri pengolahan daging sebagai hasil samping. Kualitas dari talau ditentukan dari warna, titer atau temperatur solidifikasi dari asam lemak, kandungan FFA atau free fatty acid atau biasa disebut dengan asam lemak bebas, bilangan saponifikasi, dan bilangan iodin. Talau dengan kualitas baik biasanya digunakan dalam pembuatan sabun mandi, dan talau dengan kualitas rendah digunakan dalam pembuatan sabun cuci. Olea dan stearat adalah asam lemak yang paling banyak terdapat dalam talau. Jumlah FFA dari talau berkisar antara 0,75 sampai 7%. Titer pada talau umumnya berada di atas 40 derajat Celcius. Talau dengan titer di bawah 40 derajat Celcius dikenal dengan nama grease. Kemudian yang kedua yaitu adanya minyak sawit. Minyak kelapa sawit umumnya digunakan sebagai pengganti talau. Minyak kelapa sawit dapat diperoleh dari pemasakan buah kelapa sawit. Minyak kelapa sawit berwarna jingga kemerahan karena adanya kandungan zat warna karotenoid, sehingga jika akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun harus dipucatkan terlebih dahulu. Sabun yang terbuat dari 100% minyak kelapa sawit akan bersifat keras dan sulit berbusa. Maka dari itu, jika digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak kelapa sawit harus dicampur dengan bahan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya lard. Lard merupakan minyak babi yang masih banyak mengandung asam lemak tak jenuh seperti oleat sekitar 60-65% dan asam lemak jenuh seperti stearat sekitar 35-40%. Jika digunakan sebagai pengganti talau, lard harus dihidrogenasi parsial terlebih dahulu untuk mengurangi ketidakjenuhannya. Sabun yang dihasilkan dari lard berwarna putih dan mudah berbusa. Kemudian yang terakhir yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan minyak nabati yang sering digunakan dalam industri pembuatan sabun. Minyak kelapa berwarna kuning pucat dan diperoleh melalui ekstraksi daging buah yang dikeringkan. Minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, terutama asam laurat, sehingga minyak kelapa tahan terhadap oksidasi yang menimbulkan bau tengik. Minyak kelapa juga memiliki kandungan asam lemak kaproat, kaprilat, dan juga kaprat. Kemudian sabun padat. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai pembuatan sabun padat, khususnya yaitu sabun teh, karena pada percobaan kali ini saya menambahkan adanya khasiat teh pada sabun padat. Alat-alat yang kita gunakan yaitu terdiri dari mixer, timbangan analitik, gelas ukur, mangkok besar, pengaduk kayu, dan cetakan sabun. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan terdiri dari minyak canola sebanyak 700 gram, minyak sawit sebanyak 200 gram, padatan NaOH sebanyak 135,82 gram, aquades sebanyak 377 ml, tepung beras sebanyak 500 gram, pewangi, dan juga minyak zaitun sebanyak 100 gram. Prosedur kerja yaitu yang pertama kita menyediakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pastikan semua alat yang kita gunakan dalam keadaan bersih. Kemudian tak lupa kita harus memakai masker dan juga sarung tangan. Kemudian kita mencampurkan dan menyediakan minyak, yaitu terdiri dari minyak canola, minyak sawit atau minyak goreng, dan juga minyak zaitun. Yang kedua, kita lakukan perhitungan jumlah NaOH yang diperlukan. Perhitungan ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan NaOH. Dalam pembuatan larutan NaOH ini terdapat langkah-langkah tertentu.
dan akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kita masukkan larutan NaOH dalam minyak, kemudian kita aduk pelan-pelan sampai dirasakan perubahan viskositas atau kekentalannya. Pertama kita aduk perlahan menggunakan sendok atau pengaduk. Setelah kita rasa cukup rata, kita aduk dan kita campur menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Kemudian kita amati terjadinya thresh, di mana thresh ini menandakan bahwa campuran kita sudah mulai mengental. Apabila sudah mencapai thresh atau mulai mengental, kemudian kita masukkan pewangi atau parfum yang berupa fragrance oil atau bibit parfum. Kemudian kita mixer lagi sampai bercampur dengan rata, baru kemudian kita masukkan teh celup sekitar 3-4 kantung teh celup, kemudian kita mixer kembali, kita campur hingga merata. Setelah merata, kemudian kita sediakan cetakan dan sabun sudah mengalami thresh dapat kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian kita tutup. Nah, sabun dibiarkan sekitar 2-3 minggu agar masa curing sempurna. Masa curing ini di mana reaksi saponifikasi yang saya jelaskan sebelumnya ini terjadi secara sempurna dan reaksi saponifikasi dapat selesai. Setelah kita diamkan selama 2-3 minggu, maka sabun dapat digunakan. Kemudian cara melarutkan NaOH. Pertama, kita ukur air yang diperlukan. Nah, air yang diperlukan ini juga ada perhitungannya. Nanti akan saya jelaskan di slide bagian perhitungan. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit NaOH. Jadi pertama, kita masukkan air yang sudah kita hitung volumenya, kita masukkan ke dalam suatu wadah, kemudian kita masukkan sendok demi sendok, sedikit demi sedikit NaOH. Nah, sedikit demi sedikit NaOH kita masukkan, kemudian kita aduk, kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita aduk lagi sampai NaOH ini habis. Nah, yang ketiga ini jangan lupa kita gunakan masker. Kemudian yang keempat itu kita larutkan NaOH ini di tempat yang terbuka karena NaOH bersifat eksotermis dan berbahaya bagi pernafasan. Yang kelima, kita tunggu hingga larutan NaOH ini dingin atau suhu ruang. Pada saat kita melarutkan NaOH ini, maka larutan akan menjadi panas dan kita diamkan sekitar 30-60 menit hingga larutan NaOH ini mencapai suhu ruang. Kemudian manfaat dari masing-masing bahan. Yang pertama yaitu minyak canola. Berfungsi untuk menjaga kulit dan melembabkan. Harus dicampur dengan minyak padat lainnya untuk menghasilkan formula sabun yang baik. Yang kedua, minyak sawit untuk melembabkan kulit dan ramah ke segala jenis kulit. Mampu membersihkan kuman dan memberi aroma yang khas. Yang ketiga, minyak zaitun untuk menghasilkan busa dalam sabun padat sebagai agen pembersih pada sabun. Nah, penghasil busa ini juga dapat dihasilkan dari adanya minyak sawit. Kemudian padatan NaOH untuk membuat sabun agar terjadi reaksi saponifikasi dengan minyak yang digunakan. Karena NaOH merupakan bahan utama dalam reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Kemudian adanya Aquades untuk melarutkan padatan NaOH. Kemudian tepung beras berfungsi mengandung vitamin B, allantoin, dan juga tirosinase yang mampu memutihkan juga merawat kulit. Kemudian pewarna untuk memberikan warna agar lebih menarik. Nah, pada kesempatan ini saya tidak menggunakan pewarna, melainkan menggunakan teh. Nah, manfaat dari penggunaan teh ini memberikan efek antioksidan, kemudian mencegah jerawat pada kulit, juga untuk mengatasi kulit iritasi dan juga kulit kemerahan. Kemudian pewangi untuk memberikan aroma yang harum pada sabun. Perhitungan. Pada perhitungan kali ini kita akan mengenal adanya SN atau saponifikasi number atau biasa kita kenal dengan nomor saponifikasi yang merupakan jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Nah, bilangan saponifikasi dari masing-masing lemak ini berbeda-beda. Misalnya, untuk saponifikasi number atau bilangan saponifikasi sawit sekitar 190-209, kemudian kita cari nilai tengahnya yaitu sekitar 199,5. Sedangkan untuk minyak zaitun sebesar 190
dan minyak canola sebesar 182 sampai 193. Kita cari nilai tengahnya sebesar 187,5. Perhitungan jumlah NaOH yang dibutuhkan sebelumnya memerlukan konversi dari nilai KOH menjadi NaOH sebagai perbandingan berat molekul atau massa molekul relatif atau biasa disebut dengan MR dan bilangan penyapunan atau saponifikasi number dari masing-masing minyak. Jumlah NaOH untuk masing-masing minyak yang pertama yaitu minyak sawit. NaOH yang diperlukan yaitu 40/56 dikali 200 dikali 199,5 sama dengan 28,5 gram. 40 ini merupakan MR dari NaOH, sedangkan 56 merupakan MR dari KOH. 200 ini merupakan banyaknya minyak sawit dalam gram yang kita gunakan dalam pembuatan sabun. Sedangkan 199,5 merupakan nomor penyapunan dari minyak sawit. Kemudian minyak canola NaOH yang dibutuhkan yaitu 40/56 kali 700 kali 180,5 yaitu 94 gram. Minyak zaitun yaitu NaOH yang diperlukan 40/56 dikali 100 dikali 190 sama dengan 13,57 gram. Sehingga jumlah NaOH yang diperlukan yaitu jumlah NaOH total yaitu 28,5 ditambah 94 ditambah 13,57 gram. Hasilnya yaitu 135,82 gram. Setelah itu, volume pelarut air dapat ditentukan dengan menetapkan konsentrasi NaOH sebesar 9 molar. Kita tentukan konsentrasi NaOH sebesar 9 molar karena kebanyakan yang dijual di toko kimia itu merupakan NaOH dengan konsentrasi 9 molar. Maka volume pelarut air atau aqueous atau air yang diperlukan yaitu 135,82 gram yaitu total NaOH tadi per atau dibagi dalam kurung 40 dikali 9 akan menghasilkan 0,377 liter atau sebanyak 377 ml. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dan sosialisasi mengenai pembuatan sabun padat, khususnya sabun teh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.